Pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai produk investasi saham. Topik yang kita bahas yaitu imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi saham, kemudian jenis saham ditinjau dari berbagai aspek, lalu ada perbandingan saham preferen dan saham biasa, lalu kemudian penilaian saham, dan selanjutnya adalah penilaian saham biasa dengan pendekatan rasio harga pendapatan. Saya lanjut dengan pembahasan mengenai imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi saham. Nah, saat ini saham merupakan produk investasi yang paling populer di pasar modal. Jadi walaupun di bursa juga terdapat berbagai produk investasi, tapi saham tetaplah yang paling diminati. Hal ini dapat terlihat dari ramainya perdagangan saham yang ada di bursa. Nah, jadi memang saham ini memang paling populer ya. Contoh misalnya kalau saya misalnya di live itu ya sering mendengar ada mahasiswa membicarakan mengenai saham gitu. Wah, ini saham apa nih yang bagus, yang naik ya. Ada juga membahas saham apa nih yang turun. Nah itu memang cukup populer dibandingkan padahal ada produk lainnya ya. Itu. Jadi kalau kita lihat, jadi gimana nih imbal hasil dan risikonya? Nah, kita juga harus paham nih sebetulnya. Kalau investasi saham itu apa sih keuntungannya? Nah, atau imbal hasilnya apa sih yang kita dapat? Yang pertama itu adalah capital gain. Capital gain itu jadi ada kenaikan harga saham. Jadi harga saham itu kalau naik, misalnya kita beli 100, naik jadi 200, nah itu adalah selisih harganya. Jadi capital gain. Lalu kemudian juga ada dividen. Nah, jadi selain kita menunggu harga saham itu naik, kita ada dividen yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi imbal hasil itu ada capital gain, ada dividen. Jadi kalau misalnya mungkin kita beli saham lalu disimpan ya, nah itu suatu saat naik, tapi juga kita akan mendapatkan dividen. Bisa setahun sekali diberikan, ada juga yang setahun beberapa kali ya diberikan. Itu dividennya. Nah, tapi juga rekan-rekan harus perhatikan nih, ada resikonya nih. Nah, ini dia resikonya ya, yaitu capital loss. Nah, saham itu bisa turun. Jadi memang saham itu bisa naik, bisa turun ya. Jadi itu adalah resikonya yang harus kita perhatikan ya. Tadi mungkin kalau dibahas di awal tadi, kalau tabungan kan nilai pokoknya tetap ya. Nah, tapi kalau saham ini bisa turun ini. Nah, ada juga resiko likuidasi atau bangkrut perusahaannya. Nah, itu dia. Kalau misalnya perusahaannya bangkrut, wah, itu ya kita ya ada resiko seperti itu ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga ya. Jadi ada imbal hasil dan resikonya. Kemudian saya lanjut dengan jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan. Nah, ini rekan-rekan ini bisa lihat nih, saya pilih-pilih ya. Jadi saham itu juga dibagi menjadi ada berbagai kategori. Misalnya ada saham unggulan atau istilahnya blue chip. Ya, mungkin rekan-rekan pernah dengar ada blue chip stock ya, atau saham blue chip. Nah, itu adalah saham unggulan istilahnya. Jadi saham unggulan ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang peringkat atas ya dalam industrinya. Ya, jadi dia memang peringkatnya memang di atas ya di industrinya. Nah, misalnya nih Telkom ya. Nah, itu adalah peringkat atas di industri telekomunikasi. Nah, ada juga misalnya Bank Mandiri ya. Nah, itu peringkat atas dalam bidang perbankan ya, industri perbankan. Lalu juga ada Indofood ya, ini misalnya ya saham-saham blue chip ya. Mungkin rekan-rekan pernah makan produknya ya atau menikmati produknya, itu Indomie ya. Nah, itu adalah produk dari PT Indofood ya. Ini mungkin salah satu contoh saham blue chip. Nah, ada juga saham lainnya juga. Ya, ini hanya contoh saja ya, sebagai gambaran. Kemudian juga ada disebut saham income stock ya, atau saham pendapatannya. Jadi dia income nih. Ini karena apa? Saham yang mampu memberikan dividen ya, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, atau dia rutin memberikan dividen. Nah, ini jadi yang tadi kan kita ada keuntungannya ya, ada apa? Tadi saham ada capital gain dan dividen. Nah, kalau saham pendapatan atau income stock ini yang rutin ya atau rajin memberikan dividen. Contohnya itu saham emiten BUMN ini, Badan Usaha Milik Negara. Ini
rutin memberikan dividen. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli simpan, nah nanti sambil nunggu naik ya harganya ya, nah itu mendapatkan dividen. Contohnya ini Pegas ya, PGAS ini kodenya ya, jadi kode saham di bursa ini ya ada 4 huruf ya, supaya memudahkan dalam perdagangan ya. Jadi tadi ya perusahaan gas negara PGAS gitu ya, Telkom TLKM gitu itu. Nah SMGR nih PT Semen Indonesia. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan tanya, loh kok ini SMGR kok Semen Indonesia singkatannya? Nah itu dulu namanya PT Semen Gresik ya. Nah, sekarang berubah jadi PT Semen Indonesia. Kodenya masih sama ya SMGR. Nah ini ada juga Antam. Wah nih teman-teman yang mungkin punya emas batangan ini, nah ini produk Antam ya. Ini memproduksi emas ya dan produk tambang lainnya juga. Nah kemudian juga ada saham pertumbuhan atau growth stock. Nah, ini yang saham ini memang bertumbuh. Nah, dia pertumbuhannya mungkin tinggi ya, pendapatan. Jadi menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Nah, contoh misalnya saham ROTI ya, roti ya. Nah, mungkin pernah menikmati sari roti gitu ya, ini dari produknya. Dan juga ada ULTJ, Ultra Jaya. Nah, di mana? Nah nih. Kenapa disebut growth stock itu? Karena di mana konsumsi roti dan susu dapat semakin meningkat seiring bertumbuhnya daya beli masyarakat. Nah, apalagi Indonesia ini kan penduduknya banyak gitu kan. Dan apabila pendapatan makin banyak tentu dapat spending ya untuk konsumsi roti dan susu ya yang meningkat. Dan juga ada saham defensif. Nah, ini tadi ya. Saham defensif ini saham yang umumnya tidak terpengaruh ya oleh penurunan kondisi perekonomian. Nah, jadi dia lebih tahan lah ya, lebih tahan dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Nah, ini karena apa? Karena produknya dibutuhkan oleh masyarakat. Ya mungkin fluktuasi harga mungkin terjadi ya, tapi secara industri perusahaan tersebut memang defensif. Baik dalam kondisi ekonomi meningkat atau menurun, produknya tetap dicari ya. Nah, ya tadi contohnya adalah Unilever. Nah, ini barang perusahaan yang memproduksi kebutuhan rumah tangga ya, mungkin sabun ya, sampo ya, mesti kita coba kita lihat misalnya dalam kondisi ekonomi baik atau mungkin menurun, orang tetap akan mandi gitu kan. Tetap memakai sampo gitu. Nah, ini contohnya mengapa Unilever ini kategorinya masuk ke defensive stock. Atau juga Mayora, Emior ya kodenya. Mayora ini memproduksi biskuit ya. Juga ada juga Mayora ini makanan-makanan lainnya seperti itu. Kopi juga ada ya. Dan satu lagi juga bisa kita lihat juga Indofood juga ya. Mungkin bisa kita masukkan ke dalam defensive stock ya. Karena dalam kondisi yang meningkat atau menurun, ya, orang tetap menikmati Indomie gitu ya. Nah, jadi itu produk-produknya. Jadi kita bisa lihat defensive stock ini memang produknya ini memang tetap dibutuhkan oleh masyarakat, itu kuncinya. Nah, ada lagi yang saham siklikal atau siklus ya. Nah, jadi saham-saham ini saham-saham siklikal. Jadi dia melihat siklusnya. Jadi perkembangan saham jenis ini mengikuti situasi ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan siklusnya. Nah, seperti musim-musim tertentu nih, contohnya nih mau Lebaran ya. Mau Lebaran tentunya orang sering belanja ke Matahari dan Ramayana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Matahari dan Ramayana ini kan tercatat di bursa ya. Nah, ini siklusnya nih. Makanya kalau rekan-rekan perhatikan biasanya menjelang Ramadan ya, Lebaran ini saham Matahari dan Ramayana ini ya biasanya bergerak gitu ya. Karena banyak orang membeli baju baru ya, mungkin pakaian baru, mungkin sepatu atau apa gitu ya, kebutuhan untuk hari raya. Nah, juga ada saham spekulatif. Nah, saham spekulatif ini yang saham yang termasuk dalam kategori ini emitennya tidak dapat ya secara konsisten ya menghasilkan pendapatan yang baik dari tahun ke tahun. Perusahaan jenis ini umumnya perusahaan yang baru beroperasi atau sedang
mengembangkan suatu produk baru yang memiliki prospek cerah di masa depan. Tapi memang ini masih spekulatif ya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat saham-saham apa saja yang mungkin bisa dikategorikan ini. Nah, jadi saham ini, perusahaan ini ya belum konsisten ya, atau menghasilkan pendapatan. Jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan ya mungkin sebaiknya menghindari dulu nih yang kategori ini ya. Jadi kan masih ada kategori lain tuh yang tadi ya, ada tadi kita lihat ada yang defensif ya, ada yang income stock, ada yang blue chip ya. Nah, itu mungkin sebagai pilihan yang baik ya. Seperti itu. Karena saham spekulatif ini ya mungkin naiknya tinggi ya, tapi mungkin bisa turunnya juga dalam gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia ini ada program Yuk Nabung Saham ya. Jadi kita kan tadi kan lotnya kan 100, satu lotnya 100 ya. Jadi lebih terjangkau ya apabila kita membeli minimal satu lot. Nah, itu maksudnya Yuk Nabung Saham ya, program Bursa Efek Indonesia itu maksudnya kita mungkin bisa nabung saham itu satu lot ya, sebulan satu lot atau mungkin seminggu atau mungkin beberapa periode yang mungkin rekan-rekan nyaman ya. Paling tidak secara reguler ya membeli. Dan sekali lagi mungkin tadi ya, nah bisa memilih kategori-kategori yang memang tadi bagus. Misalnya saham blue chip ya, kita beli satu lot. Nah, satu lot itu kan 100 lembar ya. Jadi misalnya kalau harga saham katakan misalnya 500 rupiah ya kan. Nah, kalau dikali 100 lembar kan berarti berapa kan, terjangkau ya kan. Seperti itu, bisa sebulan sekali. Nah, seperti itu. Jadi program Yuk Nabung Saham ini sangat baik ya untuk awal untuk investasi. Nah, ini penilaian saham ya. Kalau penilaian saham ini kita lihat nilai intrinsik saham ya dengan harga saham. Kalau nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada harga saham ya, berarti dapat dikatakan saham tersebut diperdagangkan dengan harga yang rendah atau murah ya, sehingga saham tersebut layak untuk dibeli. Tapi kalau misalnya nilai intrinsik saham lebih kecil daripada harga saham ya, maka dapat dikatakan saham tersebut diperdagangkan dengan harga yang terlalu tinggi atau mahal. Jadi nilai intrinsik itu dapat kita lihat di misalnya laporan keuangannya ya, seperti itu. Nah, pada saat nilai intrinsik saham sama dengan harga saham, nah itu dapat dikatakan diperdagangkan dengan harga yang wajar. Kemudian saya lanjut dengan penilaian harga saham biasa dengan pendekatan rasio harga pendapatan. Nah, sekarang tentu saja kalau kita melihat penilaian harga saham dengan laporan keuangan kan cukup lama ya. Nah, biasanya yang simple ya dan mudah dilihat itu adalah dengan menggunakan price earning ratio atau PER. Nah, itu nilai PER ini banyak juga dipublikasikan di surat kabar ya atau di website. Nah, PER itu jadi rasio harga pendapatan dengan labanya ya. Jadi maksudnya itu gini, dia itu relatif sederhana ya dibandingkan penilaian saham berdasarkan pendapatan diskonto dividen. Nah, nilai PER didapat dari membagi harga saham dengan laba bersih per saham atau earning per share ya, EPS. Nah, itu jadi mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi maksudnya adalah nilai PER ini ya didapat dari membagi harga saham dengan laba bersih. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita lihat laba bersihnya, nah ada laba bersihnya kan, kalau semakin meningkat kan semakin bagus ya. Jadi konsep dasar pendekatan PER ini hampir mirip dengan pendekatan diskonto dividen, yaitu nilai saham merupakan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Namun dalam pendekatan PER, arus kas yang akan diterima investor adalah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat membandingkan antara nilai PER satu dengan perusahaan yang lain kan lebih mudah ya, daripada kita mungkin melihat laporan keuangannya secara utuh gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk satu perbandingan saja ya, penilaian harga saham. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat.
terima kasih.